Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kita hormati Ketua DKM Masjid Ar-Rahmah, juga Ketua Amalia beserta semua koordinator, dan juga para alim ulama, Bapak Ustaz, jamaah Masjid Ar-Rahmah yang saya hormati. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini, atas rahmatnya kita masih diberikan banyak sekali nikmat, sehingga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama menjalankan kewajiban kita, yaitu sholat subuh dengan berjamaah. Salam serta sholawat semoga selalu tercurah pada insan pilihan khairil khalq, yaitu sebaik-baik ciptaan baginda Nabi Muhammad SAW, yang kita semuanya nanti bisa mengharapkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan juga ada ibu-ibu jamaah Masjid Ar-Rahmah, perjalanan Ramadan kita sudah sampai hari yang ke-13, belum salah. Artinya kita sudah masuk fase pertengahan, yaitu 10 hari yang kedua, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan atau memberi ampunan bagi siapapun yang meminta ampun. Jamaah Masjid Ar-Rahmah, seperti yang kita sampaikan yang lalu pada hari Sabtu dan juga Ahad, hari ini yaitu hari Ahad yang kedua di bulan Ramadan ini, kembali kita dalam acara yaitu kuliah subuh yang diadakan di bulan selama bulan Ramadan ini. Untuk yang mengisi tausiah pada pagi hari ini yaitu Bapak Ustaz Ahmad Saidi. Mari kita sama-sama buka dengan suratul Fatihah sama-sama, mudah-mudahan Allah memberkati pada kita semua. Ala hadiyah wa ala hadiyah syurika al-Fatihah. Pada Ustaz Ahmad Saidi, kami persilahkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau tidur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin ilal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah Masjid Ar-Rahmati yang saya hormati, lebih khusus kita hormati orang tua kita. Alhamdulillah ini Bapak Kamal, Bapak Haji Kamal, dan yang kita hormati pula Ustaz Muhammad Tahir, dan juga Bapak Haji Iman. Alhamdulillah beliau ini adalah sebagai motor kita semua. Jadi kalau sholat subuh kita udah pada pulang, beliau mau belum kan gitu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan mereka berdua Allah berikan kesehatan. Dan juga Ustaz Muhammad Tahir, kemudian juga Ketua Panitia Ustaz Marzuki, Bapak RW yang lagi di rumah, dan juga Bapak RT yang dua-duanya lagi di rumah. Mudah-mudahan. Syukur alhamdulillah pagi hari ini kita diberikan nikmat sehat walafiat, sehingga alhamdulillah sama-sama kita bisa bertemu kembali setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan kemudian kita bersama-sama duduk di sini dalam rangka wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Selawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ayat ini sering kita dengar, terutama di bulan suci Ramadan ini, karena memang berkaitan dengan puasa. Bunyinya adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kalian semua bertakwa. La'allakum tattaqun, agar kalian semua bertakwa. Di puasa kita udah jalanin selama 12 hari, dan ini adalah hari yang ke-13. Kira-kira udah capai mana tuh takwa kita? Apakah dari puasa pertama ke sekarang sama aja? Apakah berkurang? Maunya kita apa? Maunya kita itu adalah bertambah. Jadi takwa itu sendiri kan menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah gitu ya. Jadi inti takwa itu sendiri di antaranya adalah yang pertama, takwa itu kita takut sama Allah. Maksud takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah takut kepada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Artinya kita betul-betul harus menjalankan perintah Allah. Karena kalau kita tidak menjalankan perintah Allah, niscaya Allah akan mengazab kita semua. Dalam surah lain dijelaskan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kan gitu. Jika kau bersyukur kepadaku, la in syakartum, jika kalian bersyukur, la azidannakum, kita akan ditambah. Nikmatnya itu akan ditambah oleh Allah. Dan jika kita kufur, maka azab Allah sangat pedih. Tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan apa? Dengan beribadah kepadanya. Dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali apa? Kecuali untuk
beribadah kepada kita tahu. Jadi intinya Allah ciptakan kita di dunia ini, hidup di dunia ini untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya agama itu ajarin kita apapun yang kita lakukan ya di dunia ini, usahakan itu apa? Bernilai ibadah, gitu Pak. Masuk ke masjid biar apa? Pahalanya tambah. Apa itu? Ada doanya. Pakai baju biar pahalanya tambah. Mana yang kita dahulukan? Tangan kanan apa? Tangan kiri dulu tuh masukin baju. Biasanya Pak? Biasanya kadang yang kayak gitu kita kagak pikirin. Tangan kanan duluan apa? Tangan kiri duluan. Bagusnya adalah kita apa? Tangan kanan. Kalau pakai celana, tangan kanan. Kalau buka baju, kiri dulu kan gitu. Tapi kadang apa? Kita nggak pikirin gitu. Coba saya tanya, yang banyak di sini tadi pas masuk masjid, kaki kanan dulu apa kaki kiri? Iya memang kan tadi saya nanya pas lagi mau masuk. Lupa kita kan, kita lupa Pak. Pasti pas masuk kaki kanan kaki kiri. Jadi itu ya. Sebetulnya itu yang nilai ibadah, tapi apa? Kadang kita cuek aja. Kita kagak pikirin. Makanya apa? Semua itu ada ilmunya gitu. Semua itu ada ilmunya, dan ilmunya itu memang harus kita pelajari. Apapun itu, hanya usahakan apapun yang kita kerjakan ini supaya apa? Supaya bernilai ibadah di hadapan atau di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau orang bersin apa jawabnya? Sering gitu ya. Kita bilang apa? Alhamdulillah. Yang dengar jawabnya apa? Ya, alhamdulillah. Mungkin kita bayar di umum udah berpahala gitu. Jawab terus kalau kita bilang apa? Bukan nyebut nama Allah, itu bukan mendapatkan pahala, tapi mendapatkan dosa. Kemudian yang kedua adalah dengan menjalankan ibadah puasa ini agar kita bisa apa? Bisa menahan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Menahan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Contohnya, kita misalnya ntar pas pulang ke rumah gitu ya. Di rumah itu masih ada apa? Masih ada teh manis. Ya kan? Sebetulnya minuman itu halal apa haram? Halal. Masuk ke rumah kemudian ada teh manis dan itu punya kita. Gitu kan? Kemudian bini kita, anak kita semuanya pada tidur. Kira-kira kalau kita minum itu teh manis kan gitu ya, mana masih hangat itu kan gitu ya, kita minum itu teh manis, kira-kira orang tahu kayak gitu? Tapi karena apa? Kita takut sama Allah, kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ada melihat kita kan gitu. Kita nggak mau minum tuh, kayak mau minum kita. Dan itu apa? Diusahakan selama 1 bulan ini. Dan setelah puasa selama 1 bulan, dari hal-hal yang seperti ini kita nggak mau apa. Padahal gampang banget bagi kita untuk minum kan gitu. Karena itu punya kita. Dan juga nggak ada yang lihat kita. Tapi kita nggak mau. Kenapa? Karena kita takut sama Allah. Nah, ibadah puasa yang kita lakukan ini mudah-mudahan nanti jadi pelajaran bagi kita. Kemana? Kesananya. Apapun itu perbuatan dulu, meskipun apa? Orang itu nggak tahu, karena kita apa? Takut sama Allah, kita nggak jadi lakukan, kan gitu. Nah ini adalah pelajaran bagi kita supaya apa? Supaya kita nanti setelah melaksanakan ibadah puasa di bulan Syawal nanti kita usahakan berubah, Pak. Usahakan berubah. Sama-sama lah kita lihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
supaya nanti setelah melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini kita berubah menjadi apa? Itu tadi, tatakun, menjadi orang yang bertakwa, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Kira-kira bisa nggak habis puasa nih kita jalanin perintah Allah, ninggalin larangan Allah? Itu dia. Apapun yang orang nggak lihat kan, tapi apa? Allah udah pasti lihat perbuatan apapun. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya sering berbicara ke masalah Ramadan ini adalah gemblengan bagi kita. Untuk apa? Untuk sama-sama memperbaiki diri. Siapa sih nggak punya salah di sini? Banyak. Kita banyak punya salah semua. Ini gembleng nih. Kesempatan bagi kita. Apalagi kita yang udah tua, umur kita udah 40, 50 ke atas, sementara yang udah 60 kan gitu ya. Ini kesempatan bagi kita nih. Untuk apa? Ya untuk sama-sama kita cari apa? Cari bekal untuk pergi kemana nih? Untuk ke sana. Coba kita umur udah 50 tahun, 60 tahun, tapi tidak sakit. Apa yang teringat dalam diri kita? Mati kan Pak? Ya aja amin ya. Iya. Saya pun pernah sakit itu. Sakit saya parah. Yang saya ingat apa? Ya mati. Karena itu suatu kepastian. Nah, oleh karena itu sama-sama Pak, mari di bulan Ramadan ini kita perbaiki. Meskipun ya godaannya banyak banget. Makanya pengajian, kemudian juga orang sedekah, kondangan, orang arisan, Ramadan itu diapain? Berhenti dulu dah. Karena apa? Ada ibadah yang memang itu jadi jangan sampai nanti gara-gara arisan kita tidak puasa gitu. Jadi ada ibadah yang memang yang lebih penting. Biasa mancing di bulan Ramadan, bulan puasa ada nggak orang mancing? Nggak ada di sini Pak, nggak ada. Nggak ada kan itu? Nggak ada yang paham. Nggak. Mana dukung? Bilang aja kok, asal orang ngajakin gitu kok kagak, bukan ngaji aja kok pakai stop lo kan gitu untuk orang stop kan itu. Tetap Pak. Kita stop. Nah di sini nih, yang tukang rokok kan gitu ya. Coba Pak, tukang rokok kalau bukan di bulan Ramadan, susahnya itu kayak apa kita berhenti rokok di siang hari. Tapi pas bulan Ramadan bisa. Cuma kadang kita lihatnya salah. Bulan Ramadan doang kita berhenti rokok, kesonoinya rebus lagi gitu. Ada kita teman saya dulu, dia pergi haji. Ketika haji dia lihat, ya Allah ya Tuhan, mudah-mudahan nih pas kita laksanakan ibadah haji selama 40 hari, saya berhenti ngerokok gitu loh. Bener Pak, kata dia bener. Di sana tuh kagak pengen rokok. Pas pulang apa? Rokok lagi dia. Karena apa itu? Karena doanya salah dia. Artinya berhenti memang berhenti total gitu Pak. Berhenti memang berhenti total. Jadi berhenti pas pergi haji doang, habis itu ngerokok. Nah gitu di Ramadan juga gitu. Pikir terutama yang memang udah banyak apa gitu ya. Apa sih namanya? Bahasanya udah kecanduan gitu. Ini adalah kesempatan bagi kita. Untuk apa? Untuk ngerti bahasanya itu. Untuk kita tahu larangan merokok itu begini. Tapi kalau udah ya udah, nggak terasa itu kadang kita. Karena memang udah suka. Orang mau ngomong apa tuh dia mau berantem daripada suruh apa, suruh penting rokok. Mau berantem Pak, coba deh. Betul ya? Tuh, coba Bang Arab rokok pakai gituan tuh. Kali-kali kalau kita ambil kita lemparin, marah nggak sama dia? Ubah-ubah gitu. Jadi ini kesempatan, ya kesempatan. Kalau bukan di bulan Ramadan itu pakai pape itu mungkin habis sehari sebotol gitu ya, paling nggak sebulan sebotol bisa gitu. Nah gitu. Karena ini sama-sama. Ayolah, kalau kita lihat ya Allah saya ngerokok mulu nih. Mulai sejak bulan Ramadan ini sampai nanti saya sampai nanti akhir hayat saya, tolong berhentikan saya merokok gitu. Insya Allah itu bisa. Jadi kalau ada orang bilang kagak bisa,
Ini setahunya yang rokok nih sekarang apa? Ayam. Berhenti, bener berhenti, nyatanya bisa. Nah, oleh karena itu, mudah-mudahan Ramadan yang kita jalankan ini akan menambah diri kita dari yang belum baik menjadi lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan kita semua husnul khatimah. Apapun Allah nyabut nyawa kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah. Ya Muridal Ham ya Kashifal Gham ya Man ya Yarham ya Dafi'al Balai Allah ya Dafi'al Balai Rahman ya Rabbal Balai Rahim. Da'wa ya subhanakallahumma tahiyatun biha salam akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wa ya muridal sa'idin. Kurang dan lebihnya mohon maaf karena saya ini enggak tahu nih ustaznya baru nyampe kemari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.